Hai semuanya, kenalin nama aku Lia, Lia Liu. Jadi di sini aku pengen sedikit bahas terkait self love. Jadi self love itu apa sih? Cari sendiri. Nah, self love ini, mencintai diri sendiri ini ada 6 macam yang aku habis baca barusan. Ini sambil baca juga sih sebenarnya, gitu ya. Nah, first of all, aduh sorry rambut aku kelihatan guys. Alright. First of all, yang pertama itu adalah self awareness. Apa sih self awareness itu? Gitu ya. Self awareness itu adalah kita mengenal diri kita sendiri. Kita tahu nih kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, kebutuhan kita apa, terus emotional kita tuh kayak gimana, dan lain-lain. Nah, contohnya, kayak misalnya kita sadar nih kapan kita butuh istirahat, gitu ya. Terus juga kita nggak maksain diri nih kalau misalnya kita bakal tumbang gitu ya, kalau ngerjain sesuatu too much. Gitu. Nah, terus yang kedua, teret, ini masih manual semua ya, yaitu self-acceptance atau penerimaan diri. Kalau tadi kita harus sadar, conscious, kalau sekarang kita harus menerima acceptance gitu ya. Nah, menerima diri ini menerima diri apa adanya. Ya, kayak lagu Tulus tapi aku lupa, nggak tahu nanti ada sound nggak gitu ya. Nah, termasuk kekurangan dan ketidaksempurnaan diri. Kadang tuh kita tuh terlalu keras dengan diri sendiri gitu ya. Ada banyak ekspektasi, harapan, tuntutan. Jadi kalau kita berbuat salah tuh kita kayak gak maafin gitu ya. Sedangkan kalau kita gak maafin, kita gak bisa moving on ke next step. Nah, itu yang biasanya jadi problem kita gitu ya. Kita terlalu nge-hate diri sendiri gitu. Enggak sih, ini personally aku gitu. Nah, contohnya kayak kita nggak bisa maafin masa lalu, apapun itu, apapunnya, kayak misalnya kehidupan di keluarga, atau mungkin di persahabatan, atau di relationship sekalipun gitu. Jadi kayak, ya harus sih kita menerima semua itu sebagai suatu bentuk perjalanan dan pembelajaran kayak. Jadi kita bisa lebih mature, jadi nggak cuma conscious, tapi juga kita mature for the next step gitu ya. Terus yang ketiga itu ada self-care atau perawatan diri. Contohnya apa? Ya betul, ya betul aja gitu ya. Contohnya mandi, sikat gigi sebelum tidur, makan gitu ya, belajar. Menurutku belajar itu adalah satu self-care. Karena kalau misalnya kita belajar, sinaps di neuron otak itu akan saling terhubung, sehingga akan mencegah kita dari kepikunan, kelupaan gitu ya, Alzheimer dan lain-lain gitu. Jadi kayak salah satu bentuk perawatan diri yang mungkin kelihatannya nggak secara fisik gitu ya, padahal secara fisik tapi nggak kelihatan aja. Namanya juga neuron ya kan, itu sel saraf nih, nanti belajarlah kapan-kapan. Nah, terus yang keempat ada self-respect. Nah, self-respect ini adalah menghargai diri sendiri gitu ya, dimana tidak membiarkan diri ini diperlakukan buruk atau tidak baik oleh orang lain, dan kita menetapkan boundaries atau batas. Contohnya, berani mengatakan tidak kepada sesuatu atau hal-hal yang di luar prinsip kita gitu. Terus selanjutnya itu ada self-compassion. Itu kita harus kasih sayang terhadap diri sendiri. Jadi nggak terlalu keras tuh sama diri sendiri. Dan tadi juga ada berkaitan sama self-acceptance ya. Jadi belajar memaafkan diri sendiri atas kesalahan. Jadi kalau misalnya kita gagal, ya udah, coba lagi aja gitu kan, bangkit lagi gitu. Jadi nggak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri gitu. Kalau misalnya tadi self-acceptance itu bisa bikin kita minder, kalau self-compassion ini bisa bikin kita jadi nggak berkembang gitu. Tapi ini ada lagi self-growth, pengembangan diri. Nah, dimana
di self growth ini kita terus belajar dan berkembang tanpa membandingkan diri dengan orang lain. Jadi memang the one and only person we should against, lawan itu adalah diri kita sendiri. Kayak kurangnya kita, malasnya kita, negatif-negatif dari diri kita, itu yang harusnya kita lawan. Bukannya kita ngelawan orang lain kayak, oh orang lain begini, aku harus begini. Gak gitu caranya. Tetapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita yang di masa lalu, dimana setiap hari kita harus melakukan minimal 1% kebaikan tiap harinya. Nah, contohnya itu kita bisa mengembangkan diri lewat kursus, kita belajar, sekolah gitu ya, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, kalau bisa S2, S3, nah SS semua tuh gitu ya. Meskipun memang kata orang kayak, buat apa sih sekolah tinggi-tinggi gitu kan kerjanya juga belum tentu. Tunggu, itu salah satu bentuk dari self-love gitu. Terus juga mencoba hal-hal baru yang meningkatkan kualitas diri gitu. Jadi buat kalian yang suka explore, yang curiosity-nya tinggi banget gitu ya, curious banget, jadi curious people gitu ya. Jadi ya udah coba aja gitu. Itu salah satu bentuk self-love kalian. Gitu sih. Paling itu aja. Dari Liu, sekian. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya di kolom komen. Bye-bye.